Dan perlu ditekankan di sini untuk menjadi pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil maupun hakim atau apapun aparatur sipil negara di Mahkamah Agung tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya satu peser pun, sehingga tidak adalah itu praktek-praktek misalnya korupsi, kolusi, nepotisme, semua tidak ada. Karena kan Mahkamah Agung juga mencari insan-insan yang mempunyai tidak hanya intelektualnya yang harus unggul, tetapi juga integritasnya. Jadi memang untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang berkualitas dan berintegritas, tentu penerimaannya juga harus berintegritas. Saya selalu berpikir kita itu harus berharap untuk yang terbaik, tapi kita juga harus bersiap untuk yang terburuk. Wah, luar biasa. Jadi kita harus berharap untuk terbaik. Iya, selalu berharap untuk terbaik dan berusaha, tetapi juga kita harus bersiap untuk hal yang terburuk. Karena semua kepastian itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, luar biasa. Jadi kita harus terima takdir yang terbaik adalah takdir dari Tuhan. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Ya seperti biasa kita akan berbincang-bincang santai dengan narasumber yang pastinya mantap. Nah di samping Rika udah ada Bapak Hakim, ganteng ya Sobat Peradilan. Ya ini salah satu hakim terganteng di PN Batu Raja kelas 1B. Bisa aja. Bapak hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Bapak bisa kenalan dulu dong, nama lengkapnya siapa nih? Ya, saya Pega Uktoseja, salah satu hakim di Pengadilan Negeri Batu Raja. Bapak Vega Uktol Seja, ya. Bukan Senja ya Pak? Bukan. Ya, sering, anak senja bukan. Sering terkelisoh. Sering itu kan Pak Vega Uktol Senja kayak gitu kan, anak senja ya. Anak senja. Tapi itu apa ya artinya Pak Uktol Seja itu? Ya Uktol Seja itu nama keluarga ya. Jadi itu memang dari keluarga orang tua. Jadi itu nama keluarga yang diwariskan sudah turun temurun. Oh berarti nama ayahnya Bapak ada Senja, Uktol Seja juga. Seperti itu. Emang Bapak asli mana sih Pak? Kalau saya keluarga semua di Belitung. Belitung. Ya di Bangka Belitung. Keluarga semua dari kecil di Belitung. Tetapi setelah tamat SMA saya merantau untuk kuliah. Oh dari kuliah ya Pak yang merantau? Ya merantau dari kuliah, lulus SMA sudah merantau. Luar biasa. Untuk kuliahnya sendiri S1-nya di mana Pak? Saya S1 di Jakarta di Atmajaya Jakarta. Selanjutnya saya melanjutkan S2 aja di Universitas Indonesia. Iya, Fakultas Hukum yang pastinya ya Pak ya. Nih kalau boleh tahu nih, kenapa sih Pak pada saat setelah SMA itu Bapak berpikir untuk memasuki Fakultas Hukum? Apakah ada niat-niat tertentu kenapa sih memilih Fakultas Hukum pada saat itu Pak? Ya sebenarnya sih ketika SMA itu kan memang tidak terlalu jauh berpikir terkait hukum. Cuma kita pada saat itu berpikir sederhana saja. Pada saat itu kan ketika kita hidup atau ketika kita di SMA itu semua itu diatur oleh hukum-hukum yang ada. Di samping itu pada saat itu kan kita melihatlah di TV itu kita lihat pengacara-pengacara. Iya, keren ya. Nah, keren-keren dan berwibawa. Kita lihat juga penegak-penegak hukum seperti hakim, jaksa. Ya saya melihat wibawanya itu ada di situ, saya tertarik, wah saya harus belajar hukum ini. Dan negara kita adalah negara hukum ya. Jika kita mengetahui hukum, setidaknya kita bisa bernegara dengan lebih baik sebenarnya. Iya, luar biasa ya Pak ya. Berarti memang niat ya udah menjadi hakim berarti sejak pada saat lama ya? Sebenarnya kalau gimana? niat menjadi hakim tidak pernah terpikirkan pada saat SMA. Tidak pernah terpikirkan karena
pada saat itu kan di daerah saya itu tidak ada pengadilan. Oh, belum ada pada saat jadi itu. belum familiar terkait dengan hakim ini, belum familiar. Dan pada saat itu kan kita berpikir, wah hakim itu kan, mohon maaf kalau orang awam itu wakil Tuhan, jauh sekali berpikiran untuk menjadi hakim itu. Seolah-olah merasa wah kayaknya syaratnya berat sekali gitu untuk menjadi seorang hakim itu, karena memutus kan. Jadi ya pada saat masuk ke Fakultas Hukum belum ada lah terpikir untuk nanti akan menjadi hakim, belum ada. Iya, jatuhnya juga sama aja kayak memberi hukuman atau mengadili ya Pak ya, tapi di dunia ya di Pak dunia, ya, bukan di akhirat. Betul. Nanti Bapak juga diadili juga di akhirat nanti ya kan, dipertanggungjawabkan ya pastinya Pak ya. Amal perbuatan kita iya, semua akan orang termasuk. Luar biasa. Kemudian di Belitung itu pada saat itu Bapak tesnya di sana ya Pak ya, tes hakim? Saya ikut tes hakimnya di Jakarta. Karena pada saat itu saya sudah bekerja. Jadi setelah lulus kuliah saya sempat bekerja dulu. Di mana tuh? Saya bekerja di salah satu bank swasta. Bank swasta yang bisa dikatakan bank swasta terbesar di Indonesia. Ya, kita tidak usah sebutkan merek ya, nanti viral. Dikirain iklan nanti kan. Iklan. Jadi pada saat itu Bapak bekerja di bank ya Pak ya? Saya bekerja di bank sebagai staf legalnya atau bagian hukum. Nah setelah berapa tahun, kurang lebih saya bekerja di bank kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun? Kurang lebih 4 tahun. Setelah itu saya melihat pengumuman untuk penerimaan calon hakim pada saat itu. Berarti itu tidak sengaja ya, bukan karena memang Bapak ingin mencari-cari kan? Emang sudah ditakdirkan ya Pak ya? Iya, kalau kata orang itu mungkin ini sebuah garis tangan ya. Garis tangannya ke situ. Jadi ketika buka-buka pengumuman adalah pengumuman calon hakim, dan memang pada saat itu masih bertanya-tanya bagaimana nanti prosesnya. Dan ternyata setelah saya melamar, banyak hal-hal yang tidak diduga dari prosesnya itu luar biasa. Oh, seperti itu. Nah, Sobat Peradilan, berarti kita boleh dong ya Pak ya, kita sharing-sharing nih, berbagi pengalaman. Gimana sih Bapak bisa menjadi seorang hakim? Apakah harus melalui gimana? Apakah bayar atau enggak? Kita boleh sharing-sharing ya Pak ya? Oh iya, kebetulan ini kan saya lihat juga di sosial media sekarang lagi banyaknya pengumuman penerimaan lagi PNS. Penerimaan ya Pak ya, penerimaan pegawai negeri mungkin sipil. Tahun ini pun ada juga penerimaan dari Mahkamah Agung. Nah, untuk saya pada saat itu tahun 2017, penerimaan tahun 2017 untuk penerimaan pegawai negeri sipilnya. Dan saya mendaftar, dan perlu ditekankan di sini untuk menjadi pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil maupun hakim atau apapun aparatur sipil negara di Mahkamah Agung tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya 1 peser pun, sehingga tidak ada lah itu praktek-praktek misalnya korupsi, kolusi, nepotisme, semua tidak ada. Ya, misal kalau kita mau lanjut ke tahap ini misalnya, kamu bayar dulu sekian kalau mau lulus tahap ini, biasanya seperti itu kan nggak ada ya Pak ya? Oh, tidak ada. Karena kan Mahkamah Agung juga mencari insan-insan yang mempunyai tidak hanya intelektualnya yang harus unggul, tetapi juga integritasnya. Jadi memang untuk menghasilkan aparatur sipil negara yang berkualitas dan berintegritas, tentu penerimaannya juga harus berintegritas. Jadi tidak ada itu. Tidak ada ya Pak ya, tidak ada korupsi. Jadi memang benar-benar no tipu-tipu, tidak ada, gratis. Memang real ya Pak ya, istilahnya murni sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan secara intelektual, kemampuan secara kepribadian, semua itu dinilai karena kan tesnya itu bertahap. Iya. Dan itu Mahkamah Agung pada saat penerimaan itu juga tidak hanya Mahkamah Agung, juga melibatkan perguruan tinggi di dalamnya, melibatkan juga Kementerian Menpan RB, semua itu juga terlibat, dan BKN pun saya dengar juga terlibat. Jadi ya semua dengan pengawasan yang sangat ketat sehingga menghasilkanlah pegawai negeri sipil yang insya Allah berkualitas. Iya, nih bisa dong ceritain sedikit Pak, gimana sih tahapan-tahapan pada saat waktu itu Bapak menjadi hakim sampai sekarang sudah bisa ya menjadi hakim yang, apalagi sekarang Bapak udah ketua majelis ya Pak ya? Anggota masih cuma anggota. Masih anggota di majelis, salah satu majelis seperti itu. Jadi gimana nih Pak tahapan-tahapannya?
Tahapan-tahapannya tentu ada bertahap-bertahap ya. Untuk misalnya untuk tesnya mungkin sudah banyak dibahas oleh teman-teman angkatan saya juga, tips and tricksnya. Cuma mungkin terkait tahapan-tahapan saya jelaskan. Mungkin yang pertama itu kan kita mendaftar, nanti adalah tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar itu online, langsung real time. Jadi ketika kita mengerjakan itu langsung bisa dilihat di layar ada hasilnya. keluar nilainya ya nilainya. Pak ya? Jadi sehingga tidak bisa itu ibaratnya seperti kata Rika bilang itu tipu-tipu, langsung keluar dan itu ada passing grade-nya. Bukan lagi yang pakai kertas nanti bisa diubah, itu enggak. Oh tidak, bukan ya, kita Pak ya? pakai langsung pakai komputer online dan ada passing grade-nya. Dan yang lulus passing grade-nya pun itu nanti di peringkat. Karena dari waktu zaman saya itu tahun 2017 itu ada puluhan ribu orang yang mendaftar untuk calon hakim. Dan terseleksilah beberapa dalam, kalau tidak salah 3 kali jumlah yang dibutuhkan untuk kemampuan dasar itu. Jadi waktu itu pada saat itu tidak salah kurang lebih 1.600-an yang dibutuhkan untuk hakim pengadilan negeri, pengadilan agama dan tata usaha negara. Sehingga untuk maju tahap selanjutnya dari puluhan ribu itu terseleksi lah kurang lebih 3 kali dari 1.600 itu, kurang lebih sekitar 4.000-an orang yang lolos dari ke tahap selanjutnya. Banyak ya. Dari puluhan ribu itu. Puluhan ribu. Iya, Dan seluruh Indonesia. Setelah tes online itu apalagi nih Pak tahapannya? Setelah tes itu kita akan tes lagi bidang, kemampuan terkait bidang. Di situ kita ada wawancara. Wawancara itu kita diwawancara oleh hakim tinggi atau dosen. Jadi hakim tinggi dan dosen. Jadi digabungkan sehingga penilaiannya tentu akan lebih lagi gitu. Jadi kita ada wawancara, setelah itu kita ada tes psikologi. Tes psikologi. Tes psikologi, ada forum debat di situ untuk dinilai bagaimana cara kita berinteraksi. Dan selanjutnya juga kita dites terkait kemampuan bidang hukumnya. Itu tahun 2017. Pada saat itu. Kalau sekarang masih ya Pak ya? Kalau sekarang saya kurang mengikuti, tetapi kurang lebih sama. Mungkin ada penambahan di akhir-akhir supaya lebih lagi. Untuk tes kesehatannya sendiri? Tes ada? Kesehatan kita di rumah sakit ada nanti mengirimkan surat. Oh jadi kita melampirkan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit. Iya, melampirkan surat kesehatan, kita cek darah dan sebagainya. Itu ada lagi untuk. Karena sepengalaman Rika ya, kalau waktu pada saat Rika misal pada waktu itu tes ikut seleksi paskibraka misalnya Pak, nanti itu dites apakah ada varises atau apa tuh enggak ya Pak ya? Kalau hakim cukup melampirkan surat kesehatan melampirkan aja. Karena kan hakim memang bekerja tipenya bekerja bisa dalam kategori di dalam ruangan ya, di dalam lingkungan pengadilan bekerja. Jadi sehingga tidak sedetail varises seperti itu belum apa ada. Gigi berlubang nggak boleh. Pada saat itu belum, pada saat tahun 2017 itu belum. Kalau tes polisi kan juga harus tinggi badannya mungkin ya, Pak. Karena harus ideal gitu. Karena kalau polisi itu kan dia ada lapangannya kan di situ. Itu mungkin yang pembeda. Tetapi saya tidak tahu nanti kebijakan ke depan seperti apa. Tapi pada saat Bapak pada saat itu belum ada ya Pak ya? Belum ada pada saat itu. Dan kemudian setelah dinyatakan lulus, barulah nanti keluar SK di mana kita ditugaskan sebagai CPNS pertama, dan itu tentu kita harus siap ditempatkan di mana saja. Dari Sabang sampai Merauke kita harus siap. Nah, berbicara penempatan bersedia ditempatkan di mana saja, berarti itu artinya seluruh Indonesia ya Pak seluruh ya? Indonesia, bahkan ada yang di Papua. Bapak pada saat itu di mana Pak? Saya alhamdulillah pada saat penempatan saya sebagai CPNS itu saya di Pengadilan Negeri Buntok di daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau nama kabupatennya itu Barito Selatan. Di situ saya CPNS pertama. Nah, proses tahap selanjutnya setelah kita ditetapkan jadi CPNS tahap pertama itu tentu kita akan melalui seperti aktualisasi kita harus sejenis proyek perubahan. Kita harus menggali di pengadilan negeri tempat kita itu apa yang bisa ditingkatkan. Kita akan melakukan itu, dan kita juga nanti akan diuji di situ. Setelah lulus barulah kita menunggu nanti kapan kita akan menempuh pendidikan hakimnya. Seperti itu. Jadi tidak langsung ketika lulus langsung jadi hakim tidak, tetapi ada pendidikan dan ada tesnya lagi. Oh, seperti itu. Nah, untuk pendidikannya lagi itu kira-kira berapa lama Pak?
Pendidikan pada saat saya itu kurang lebih 2 tahun ya, dari 2 tahun. tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, kurang lebih 2 tahun. Karena kebetulan pada saat itu kan memang di Mahkamah Agung itu penerimaan terakhir tahun 2011 dan tahun 2017. Jadi memang pada saat itu sangat dibutuhkan hakim-hakim segera bertugas, sehingga prosesnya 2 tahun pada saat itu. Nah di situ juga ya sistemnya kadang di kelas kita dipanggil ke Megamendung, kadang kita magang, dan di sela-selanya itu kita ada ujian, kita setiap hari itu kita bikin laporan. Pokoknya pendidikannya sangat menarik dan penuh tantangan Luar untuk biasa. membentuk insan-insan peradilan yang tangguh dan berintegritas. Iya, berarti kalau diibaratkan itu kayak sekolah lagi ya jatuhnya Pak ya. Kita Karena seperti kita sekolah memang lagi. Mempelajari lagi lebih dalam Lebih ya tentang dalam ilmu lagi. kehakiman lebih tepatnya Pak ya. Ilmu hukum acara, hukum material semua kita dalami, tentu dengan bimbingan mentor-mentor yang luar biasa juga, para hakim-hakim senior dan pengajar-pengajar di diklat, hakim-hakim tinggi yang sudah banyak pengalaman. Belum lagi kita dibekali pada saat itu oleh Presiden Jokowi juga. Oh, pada saat itu. Pada saat itu Pak Presiden Jokowi juga memberikan pembekalan dari Presiden Jokowi, dari Ketua Mahkamah Agung. Intinya ya semua hal-hal yang baik-baik dari pimpinan, semua pengalaman-pengalaman baik, pengetahuan baik dari seluruh pimpinan itu kita dimasukkan atau kita dibekali oleh itu. Seperti itu. Wow, luar biasa. Itu kayak asrama ya Pak ya? Jadi jatuhnya Bapak nggak pulang ke rumah ya nggak sih? Pada saat Pendidikan. kelasnya kita di asrama di Megamendung Bogor, tetapi setelah sekian waktu kita dididik, kita ditempatkan di pengadilan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Jadi istilahnya magang, dan itu kita juga dibantu atau dibina oleh mentor-mentor, ada tutor, dan setiap harinya bikin laporan, kita ada ujiannya. Ya seperti itulah, dan kebetulan saya magangnya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada saat itu. Oh, di Negeri Tanjung Karang, Karang. Bandar Lampung. Berarti Itulah prosesnya. dari Kalimantan kemudian sempat juga magang di di mana tadi Pak? Bandar Lampung, Di Bandar Tanjung Lampung. Karang, terus Jadi di PN ya Pak ya? di PN, trainingnya di Megamendung, Bogor. Ya itulah bolak-balik sekian tahun, barulah kita menunggu SK pengangkatan hakim, dan kita hakim pertamanya itu ditugaskan di mana, Mantap, seperti itu. Itu untuk biaya transportasinya misal dari sini ke sana itu dibayarin atau kita pribadi Pak? Selama itu untuk kepentingan pendidikan atau kepentingan dinas itu dibayarkan dari Mahkamah Agung semua. Wah luar biasa nih buat sobat peradilan yang mau memang dibiayai ya Pak ya oleh negara. Dibiayai oleh negara dan kita tidak keluar uang sedikit pun. Itulah pentingnya untuk berprestasi sejak dini ya Pak ya. Apalagi yang sekarang kan banyak milenial muda yang mungkin bingung Pak. Mau kemana sih? Nah mungkin menjadi seorang hakim adalah salah satu tujuan ya Pak ya. Bisa dijadiin tujuan. Bisa jadi mungkin para sobat-sobat muda yang profesi hakim itu kan tidak familiar. Ya bisalah jika memang berminat dalam bidang hukum, ya pelajarilah hukum, dan ya kita harus menjagalah. Kadang saya berpikir mungkin kita tidak perlu, ketika kita sekolah SD, SMP, SMA, kita tidak perlu mengejar prestasi, tetapi kita berikan saja yang terbaik. Kita jaga fisik, jaga pikiran kita supaya tetap on the track gitu. Insya Allah nanti ada jalannya untuk ke profesi-profesi yang lebih baik. Iya. Dan juga kalau Rika pada saat itu pernah terdengar ya Pak ya, bahwa memang kalau anak-anak hukum itu paling keren ya di kampusnya katanya sih. Yang itu benar atau cuman sekedar karena memang keren-keren aja gitu? Tapi memang iya. Ya keren itu kan relatif ya, tergantung. Mungkin kalau Rika yang melihat keren, tetapi kan yang lain belum tentu kan. Ada yang orang yang melihat dokter itu keren, ada yang melihat orang teknik itu keren. Iya. Jadi kalau keren itu ya relatif lah, tergantung ya. siapa yang melihat. Jadi, nah untuk pada saat Bapak dulu kuliah nih Pak, bisa dong ceritain gimana nih? Apakah memang yang Bapak pelajari itu emang cuma sekedar hukum-hukum aja atau apa aja Pak yang Bapak pelajari pada saat
mengambil jurusan hukum itu? Ya karena saya memang kuliah di bidang hukum ya tentu yang saya pelajari itu kan hukum ya. Nah, undang-undang ya Pak ya? Undang-undang semua hukum kita pelajari. Tetapi juga yang tidak kalah pentingnya menurut saya ketika kita kuliah itu adalah kita hal-hal yang di luar mata kuliah itu kita pelajari. Seperti belajar bagaimana cara bergaul, bagaimana cara kita untuk menempatkan diri ketika bergaul itu juga penting. Jadi selain kita belajar ilmu pengetahuan, misalnya hukum di Universitas Hukum, tapi juga kita harus belajarlah untuk mengasah bagaimana cara kita bergaul dan menempatkan diri sehingga kita bisa diterima di lingkungan kerja nanti. Nah, tapi kan ada juga nih Pak, sekarang kan memang dari dulu juga ada ya Pak ya, ada yang namanya hukum Islam gitu, beda ya Pak ya? Pengadilan Islam, agama dengan pengadilan negeri misal, itu beda fakultasnya atau gimana Pak? Pada saat kuliah di universitas saya ya kami juga belajar hukum Islam, tetapi tidak lebih mendalam kan seperti itu. Mungkin ada di universitas-universitas lain yang memang dia sudah seperti yang saya tahu itu di IAIN misalnya kan, atau UIN itu dia memang mendalami misalnya udah spesifik hukum keluarga Islam. Nah, tapi kalau yang saya jalani pada saat itu cuma sekedar ilmu hukum, sehingga untuk hukum Islam tidak terlalu mendalam tetapi tetap kami pelajari. Wih, luar biasa. Nah, berbicara tentang sebelumnya kan Bapak kan udah pernah nih Pak bekerja di bank ya Pak ya. Nah, kira-kira pada saat Bapak di pengadilan, kira-kira pelayanannya itu apakah sama atau beda? Karena kan seperti yang kita ketahui ya, pelayanan bank itu kan lumayan pelayanan prima ya Pak ya, memang bagus gitu. Nah, setelah Bapak pindah dari bank kemudian ke pengadilan, itu bagaimana sih Pak penglihatan Bapak tentang pelayanan di pengadilan ini? Ya, jadi kebetulan saya setelah kuliah itu kan saya bekerja di bank swasta. Bank swasta yang bisa dikatakan lumayan besar di Indonesia, dan memang untuk dari segi pelayanan pada saat itu dan mungkin sampai saat ini bisa dikatakan yang terbaik dari sisi pelayanan. Dan ya saya sudah terbiasa melihat pelayanan-pelayanan yang baik di bank tersebut, dan ketika saya masuk ke Mahkamah Agung dan bertugas di Pengadilan Negeri Kasongan dan juga di Batu Raja ini, saya juga termasuk agak sedikit kaget gitu. Karena sebelum saya masuk ke dalam dunia ibaratnya birokrasi atau pegawai negeri kan saya berpikir tentu pelayanannya tidak akan sama seperti bank kan, karena kalau bank yang waktu saya bekerja itu kan orientasinya keuntungan. Orientasi keuntungan tentu bisa didapat dengan meningkatkan pelayanan. Tapi ketika saya sampai di pengadilan, saya terkejut juga, ternyata memang Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Negeri Batu Raja ini memang sudah berorientasikan pelayanan juga, sudah menuju dan ya bisa dikatakan sama dengan bank yang sempat saya bekerja. Dimana kalau bank itu ada lobby banknya, kalau di pengadilan ini kan ada PTSP ya. Dan itu ya juga sudah menerapkan pelayanan prima. Ada senyum sapa salam, dan ya semua juga sudah ada briefing, pelayanannya juga sudah prima, dan sudah secara rutin dilakukan evaluasi terhadap pegawai, dan kita juga ada survei kepuasan pelanggan dan itu juga rutin dievaluasi. Jadi saya rasa Pengadilan Negeri Batu Raja ini ya sudah luar biasa, sudah ibaratnya sudah sama seperti bank-bank swasta caranya, bahkan segi pelayanannya dan segi infrastrukturnya di dalam, segi sarana dan prasarananya itu sudah sama. Saya lihat kan bahkan di ruang PTSP Pengadilan Negeri Batu Raja itu sudah nyaman sekali untuk pengunjung, dan bahkan beberapa pengadilan saya lihat ada pengadilan yang memang lobinya itu udah seperti bank, hotel, udah ditingkatkan. Ya itulah Mahkamah Agung ya memang sekarang orientasinya pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik. Di samping itu juga semua data kita bisa diakses, segala sidang, jadwal sidang sudah diakses, bisa dilihat dari SIPP, putusan pun setelah dibacakan bisa dilihat, bisa langsung dilihat. Jadi ya jadi transparan sekali pelayanan Pengadilan Negeri Mahkamah Agung, dan apalagi Batu Rajanya, khususnya Batu Raja ini mantap ya Pak ya? Sudah luar biasa mantap. Gitu. Iya, dan juga memang karena kebanyakan orang ini juga Pak, kalau misalnya udah terdengar pengadilan itu serem gitu loh. Jadi
takut ke pengadilan gitu lah. Nak nanyo tuh sungkan kalau bahasa kita nih. Jadi nggak berani gitu loh Pak mau nanya karena memang sudah banyak yang narapidana lah bisa inilah itu gitu. Jadi orang masyarakat itu menilainya pengadilan ini seram. Padahal aslinya ya pelayanannya sudah baik sekarang, apalagi dengan tempat-tempatnya sekarang sudah dilayani ya Pak ya dengan baik ya, juga. Kita luar biasa sekali kan, ada duta pelayanan, bahkan untuk disabilitas pun kita sudah ada fasilitasnya. Ya begitulah pengadilan negeri pada saat ini gitu kan. Di samping itu juga kita rutin dievaluasi baik secara internal dari hakim pengawas, Iya, dari sering ketua pengawasan. pengadilan, wakil ketua pengadilan, panmut, panitera, semua rutin melakukan evaluasi terhadap jajarannya. Di samping itu juga ada pengawasan dari pengadilan tinggi yang minimal setahun 2 kali dievaluasi terus, sehingga terciptalah suatu sistem yang menurut saya sangat baik pada saat ini. Mantap. Jadi memang pelayanan kita sekarang sudah mantap ya Pak ya. Sudah Seperti moto kita. sudah semakin mantap ya gitu. Kita berusaha untuk menyenangkan semua pengunjung pengadilan. Berusaha untuk mencari keadilan kita, buat nyaman untuk datang ke pengadilan. Jadi ini. jangan takut bagi yang mau bertanya ya Pak Jangan ya. takut. Dan juga untuk kalau misal sekarang kan kayak perbaikan akte kan harus pengadilan dulu ya Pak ya, karena untuk mengeluarkan itu tadi harus membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Batu Raja. Jadi memang sekarang udah banyak hubungan ya antara misal kependudukan dengan Pengadilan Negeri Batu Raja. Misal kalau misalnya mau mengeluarkan akta kematian juga harus pengadilan gitu ya Pak ya. Jadi buat masyarakat jangan sungkan dong untuk bertanya gitu ya. Ya, jadi terkait itu kan permohonan Iya, misalnya perbaikan data kependudukan lah. Ya intinya kita tidak hanya sidang saja, tapi kita juga ada hal-hal lain seperti surat keterangan, seperti yang pada saat beberapa waktu yang lalu ada surat keterangan untuk calon anggota DPRD, surat keterangan DPR RI, surat keterangan calon anggota Bawaslu, dan sekarang yang terbaru ini ada kepala sekolah. Ya semua kita layani dengan berusaha dengan sebaik-baiknya. Walaupun memang jika memang kadang-kadang yang pemohon itu membeludak, ya tentu kadang-kadang memang kita akan atur gitu supaya semua bisa terlayani dengan baik. Intinya ya jauhlah sudah lebih baik, dan pengadilan ini ya begitulah pada saat ini. Sudah berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Seperti yang sering digaungkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja Bapak Hendri Agustian, yaitu adalah Salam Pasko kan. Fastabiqul khairat. Berlomba untuk menuju kebaikan. Seperti itu. Itulah pengadilan senantiasa seluruh Indonesia berlomba-lomba untuk menuju kebaikan, dan Mahkamah Agung pun memfasilitasi. Makanya Mahkamah Agung juga mengadakan seperti nominasi-nominasi, seperti kalau di luar negeri itu ada Grammy Award kan, atau ada Oscar, ada kategori ini, kategori itu, terbaik itu, semua dilombakan. Untuk apa itu? Untuk berlomba-lomba menuju kebaikan. Luar biasa ya. Memang Mahkamah Agung juga support ya Pak ya kita untuk menjadi lebih baik lagi. Support sekali, dan itu tentunya ya semua butuh kerjasama seluruh pihak kan, dari hulu ke hilir. Dan tentunya yang kita bahas tadi juga termasuk penerimaannya pun harus baik, no pungli, tidak ada korupsi kolusi dan nepotisme dalam penerimaan, pelayanannya baik, dievaluasi setiap waktu, dan juga didukung oleh pimpinan Mahkamah Agung. Ya terciptalah suatu pengadilan negeri yang sekarang berorientasi dengan pelayanan yang baik, transparan, berintegritas, seperti itu. Luar biasa. Nah, nggak kerasa ya Pak ya kita udah hampir 10 jam. Sudah 10 jam. 1 jam ya Pak ya. Jadi ada nggak nih Pak pesan dan kesan ya untuk masyarakat mungkin yang generasi muda yang ingin menjadi seorang hakim gitu, ada nggak kesan dan pesannya untuk mereka agar lebih apa gitu? Ya intinya sih seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika kita sekolah
kita harus berusaha yang terbaik. Kita jangan hanya berorientasikan dengan saya harus mengejar juara prestasi. Ya sudah, kita mengalir saja, kita belajar. Yang penting kita jaga fisik kita. Jaga fisik itu misalnya ya kita jangan melakukan kegiatan yang aneh-aneh lah. Kita jaga fisik kita, jaga pikiran kita dengan apa ya, rutin beribadah. Ya kita ibaratnya kalau saya muslim baca Al-Quran, sering-sering mendengar ceramah, kita jaga pikiran, jaga fisik. Ya nanti kedepannya nanti akan berproses. Ketika ada peluang dengan kita menjaga pikiran, menjaga fisik dan menjaga nama baik kita, nantinya akan mengalir saja. Tiba-tiba ada penerimaan hakim, mendaftar, dan jika kita sudah menjaga itu ya insya Allah nanti akan bisa. Atau ada penerimaan jaksa, atau ada penerimaan apapun. Jika dari awal kita sudah menjaga itu ya insya Allah nanti akan dipermudah. Dan juga jangan lupa berdoa dan beribadah. Dan gak ada usaha yang mengkhianati hasil. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Betul, Rika. Jadi memang harus ada usaha ya Pak ya. Ada usaha juga. Insya Allah hasilnya akan sangat luar biasa kalau kita berusaha. Kayak belajar yang rajin, sering-sering baca, mungkin baca-baca artikel tentang hukum ya Pak ya pastinya. Jadi ya memang tidak adalah kata orang bilang itu beruntung atau hoki, karena hoki itu adalah kesempatan plus kesiapan. Iya, dan juga harus ada persiapan juga dari diri kita. Kalau kita nggak pernah sama sekali belajar tentang hukum ya gimana mau tes tentang Iya. Jadi hoki itu adalah ketika ada kesempatan kita siap. Tetapi kalau ada kesempatan kita tidak siap, kita tidak jadi beruntung. Seperti benar itu. sekali. Nah, bisa Bapak lihat sendiri ya di ruang podcast ini banyak sekali kata-kata motivasi dari Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja. Kebetulan juga Pak Hendri Agustian ini sering memberikan kata-kata motivasi nih, baik kepada kita, baik kepada rekan-rekan kantor maupun masyarakat semua ya yang sering mendengar, baik itu di media sosial maupun di status Pak Ketua juga sering ya buat ya menyebarkan kata-kata motivasi seperti itu. Jadi harus wajib nih Pak, kalau udah podcast di sini harus ada kata-kata motivasi sendiri dari Bapak. Kira-kira ada nggak kata-kata mutiara yang paling melekat di hati Bapak untuk para sobat peradilan dimanapun berada? Ya, saya memang jarang berkata-kata ya, jarang terpikirkan kata-kata motivasi, tetapi saya selalu berpikir kita itu harus berharap untuk yang terbaik, tapi kita juga harus bersiap untuk yang terburuk. Wah, luar biasa. Jadi kita harus berharap untuk terbaik. Iya, selalu berharap untuk terbaik dan berusaha, tetapi juga kita harus bersiap untuk hal yang terburuk. Karena semua kepastian itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, luar biasa. Nah, jadi kita harus terima takdir yang terbaik adalah takdir dari Tuhan. Iya. Jadi bersifat bersyukur loh ya. Bersyukur, luar biasa. Oke sobat peradilan, jangan lupa bersyukur ya, berarti pesan dari Bapak Hakim Bapak Vega Uktol Seja, SHMH ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Oke sobat peradilan, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Untuk Bapak terima kasih atas informasinya, atas waktunya juga terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Semoga kita bertemu di kesempatan lainnya Pak ya. Mungkin kita akan berbincang-bincang lagi mengenai seputaran pengadilan. Iya, dan Pengadilan Negeri Batu Raja juga sudah ada kanal untuk bertanya seputar hukum. Kan bisa disampaikan melalui sosial media ya kan. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya. Ada namanya program baru kita Pak, Bincang Kudai. Jadi tanya seputar pengadilan. Iya. Nah perlu juga kami informasikan untuk sobat peradilan yang mau tanya-tanya ya Pak ya. Nanti akan dijawab oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menjawabnya yang pastinya. Tentu. Jadi nah boleh juga komen di akun kita, nanti komen mau tanya apa aja nanti akan kita jawab satu persatu. Betul. Oke, cukup sekian sahabat peradilan podcast kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.